Jemaah rahimakumullah, manusia itu secara fitrah adalah makhluk yang cenderung untuk meniru. Dia suka meniru. Ya, baik itu yang positif atau negatif, tergantung siapa yang ditiru. Tapi ternyata meniru yang positif itu membutuhkan effort yang berat. Meniru yang negatif itu lebih mudah. Antum coba lihat, kalau suruh niru ustadz, sama niru penyanyi umpamanya, lebih mudah mana anak-anak kita meniru atau masyarakat secara umum? Ya meniru penyanyi umpamanya. Kenapa? Karena di situ ada syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sedangkan surga itu dikelilingi dengan al-makarih, dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Berat. Tapi mau tidak mau perjuangan harus dilakukan kalau kita ingin menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bicara meniru, kenapa banyak iklan itu menggunakan public figure? Kadangkala kalau kita ngelihat Ronaldo, anak kadangkala masuk ke IG-nya Ronaldo. Anak kepingin tahu apa sih yang dia tawarkan kepada pengikutnya yang jumlahnya 600 juta. Nggak tahu sekarang udah berapa? Miliar. Hah? Udah 1 miliar? Allahu Akbar. Anak waktu itu masih ngikutin 600 juta aja. Bayangin, apa sih yang dia tawarkan? Ternyata yang dia tawarkan celana dalam. Anak lihat parfum ya. Itu yang dia tawarkan. Dia ingin mengasih tahu kepada orang-orang, ini loh yang aku pakai. Engkau pakai kayak gini juga gitu loh. Karena memang tadi manusia itu suka meniru, apalagi yang tren-tren yang ya apa istilahnya FYP, FOMO. Apaan FOMO itu? FYP itu yang biasa muncul di mana? FYP kan? Itu di mana? Di Reels atau di TikTok ya? Yang muncul duluan kan lihat, oh mas terus ya, subhanallah ya. Ahibati fillah. Maka kalau kita lihat, pendidikan yang paling mudah adalah mendidik dengan memberikan contoh. Mendidik dengan anak itu melihat itu lebih mudah daripada kita menjelaskan. Makanya sampai ada istilah mata anak itu nggak pernah bohong, lisan kadangkala berbohong ya. Tapi anak kita nggak pernah bohong. Dia melihat bapaknya ngerokok contohnya. Ketika dia ngelihat bapaknya tiap hari ngerokok, dan kita lihat kenapa iklan rokok itu di mana-mana aja. Nggak tahu di Jakarta udah dilarang? Masih di beberapa tempat tuh udah dilarang. Karena apa? Setiap hari orang ngelihat itu ya, ngelihat itu, akhirnya jadi tertarik. Sebagaimana tadi seorang anak yang melihat ayahnya ngerokok, lalu ayahnya ngomong, nak, jangan ngerokok. Kira-kira yang didengar anaknya apa? Apa yang didengar anaknya? Enak rokok itu nak, masya Allah. Siap ayah, ngerokok dia. Padahal ayahnya ngomong apa? Jangan ngerokok. Tapi karena dia melihat, memandang itu, terus-terusan terekam di benaknya kalau itu sesuatu yang enak. Sampai ada seorang anak jamaah yang diselamatkan sama bibinya. Bapaknya anak ini peminum. Masuk ke rumahnya, minum, mabuk di rumahnya. Akhirnya nih anak diselamatkan sama bibinya, dikeluarkan dari rumah itu. Kalau nggak salah bapak ibunya cerai, akhirnya dia dirawat sama bibinya. Ketika anak ini tumbuh besar ya, sudah mulai sekolah, mulai ngerti, ditanya sama bibinya, engkau nanti kalau di surga kepingin apa? Biasanya lah orang tua kadang-kadang ngomong sama anaknya, kalau masuk surga kepingin apa ini itu. Anaknya ngomong apa? Kepingin minum minumannya Abi tadi. Kepingin minum khamr, karena dia tahu di surga ada khamr. Kenapa bapakku kok suka gitu loh? Itu yang dia lihat terus, maka dia ingin gitu loh. Maka iklan-iklan di jalanan itu terus ya ma. Dan kenapa kalau kita turun pesawat di Halim itu, terus terang kalau sudah turun di Halim itu Allahu Akbar ya, pintu keluarnya lewat penjual khamr kan. Antum tahu di sebelah kanan itu ada na'udzubillah ya. Kenapa kita tiap harus melihat ini gitu loh. Lihat ini, tiap turun melihat itu. Ini bukan pemandangan yang bagus gitu loh. Tapi tadi untuk menggoda orang. Yang mungkin muslim ini awalnya kita ini penduduknya mayoritas muslim. Jadi peminumnya itu sedikit lah gitu loh.
Tapi ketika setiap hari melihat botol-botolnya bagus, warna-warnanya indah, lihat lagi terus-terusan, apa sih sebenarnya masuk? Apaan sih? Itu terjadi. Makanya pendidikan dengan contoh itu lebih bagus daripada mendidik dengan perintah, dengan lisan, dengan memberikan penjelasan. Ketika seorang anak melihat ibunya pakai jilbab, lama-kelamaan dia kalau keluar ingin pakai jilbab, karena ini yang dia lihat gitu loh. Ketika dia ngelihat ibunya pakai cadar, dia ingin pakai cadar walaupun masih kecil. Nanti dia di luar hilang cadarnya itu. Dia memakai itu hanya melihat ibunya suka memakai hal itu. Jadi apa yang kita tunjukkan kepada mereka, itu yang akan mereka tiru, jamaah. Sedangkan sekarang mereka menonton sesuatu yang kita kadang-kala nggak tahu apa yang ditonton oleh mereka. Kalau itu hal-hal yang baik, insya Allah akan membuat mereka lebih baik. Tapi kebanyakan yang ditonton biasanya hal yang tidak baik. Kita pun, kalau kita ngelihat, ya Allah ya, ana sedih ketika ada dua perempuan pakai cadar yang dia nyanyi apa? Umur ungker bru apa? Unger. Lagu Spanyol itu. Iya, lagu Spanyol yang banyak komentar itu seorang perempuan pakai cadar, jemaah. Ukhti kalau ngelihat ukhti kan kita lain pandangan kita kan. Kita biasanya akan menghormati dan menghargai. Tapi karena itu yang tren, maka semua jadi ingin niru. Semua ingin niru. Maka kita akan lihat nanti, ternyata niru itu atau niru yang tren itu boleh-boleh aja, apabila hal itu tidak menyelisihi syariat. Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi, tidak menurunkan kitab saja. Kita beriman kan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, baru kepada rasul-rasulnya. Artinya kitab ini tidak diturunkan kemudian dikaji dan dibaca oleh manusia biasa, enggak. Diturunkan kepada utusan-utusan Allah, agar kata-kata itu berubah menjadi sikap, agar teori yang ada di dalamnya itu diwujudkan dalam perbuatan, dilihat. Para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau melaksanakan ke pasar, dagang, kayak bagaimana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat dan diriwayatkan bagaimana tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana makannya beliau alaihi salatu wasallam, bagaimana beliau di atas ranjangnya bersama istrinya, bagaimana beliau di dalam kamar mandi bersama istrinya. Itu semua ada riwayat itu supaya orang itu ngelihat kayak gini loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik gitu loh. Itu yang seharusnya dicontoh. Tapi yang baik itu kadangkala dibungkus dengan hal-hal yang negatif oleh media. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan ada kajiannya Syekh Shalih Al-Fauzan, salah satu alim ulama pada masa sekarang ini ya, yang sudah 3 hari yang nonton hanya beberapa orang. Ada lagu Korea atau apa kata Syekh, itu baru 1 jam yang nonton sudah jutaan. Makanya kadangkala kita tuh nyampaikan kepada mahasiswa, antum usahakan nonton kajiannya ustadz yang di STDI itu, antum like, antum komen di sana supaya naik, supaya ditonton. Kalau nggak ada yang nonton, ditinggal nih sama orang, karena orang itu hanya melihat yang tren-tren aja, yang viral-viral aja yang mereka tonton. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik di diri Rasulullah SAW. Tapi ternyata nggak buat semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah.
dan ambisi dia adalah hari akhir. Yang ketiga syaratnya wa dzakarallaha katsir. Dia suka berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, orang-orang yang melakukan kesyirikan sepanjang sejarah itu karena mengikuti tren yang ada di masyarakat. Ketika mereka ditanya kenapa menyembah patung-patung itu, apa sih jawaban mereka? Nenek moyang. Dari dulu kayak gini gitu loh. Engkau kok datang tahu-tahu menyelisihi kami gitu loh. Kayak tadi kita sampaikan bicara kalender Hijriah. Kenapa kita pakai Masehi? Apa dalilnya kita pakai Masehi? Nggak ada. Ya dari dulu memang kita udah pakai itu. Maka meninggalkannya sangat berat sekali. Ini orang-orang musyrikin ketika ditanya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka, yang di surat Al-Baqarah ayat 170, Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata mereka, akan tetapi kami akan mengikuti tren yang ada di orang-orang tua kami. Sulit memang untuk meninggalkan itu, jemaah. Jadi game, dulu orang main game itu kapan? Kapan orang main game? Yang pertama yang main game itu anak-anak. Anak-anak, hanya anak-anak dulu main game. Mainnya biasanya di mall ya, apa dindong ya. Pernah ngeliat orang tua main game di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi sekarang yang main game siapa? Kakek-kakek main game. Kakek di Masjidil Haram. Ana lihat cuma kita lagi selesai tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Kan itu tempat meetingnya orang-orang kan nunggu itu kan. Ini Anda ngelihat yang biasanya orang berdoa ya, ini enggak main game. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kakek-kakek jamaah. Ini sesuatu yang yang memprihatinkan sebenarnya. Mengikuti tren yang ada, ya kalau itu baik nggak ada masalah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita itu memang akan mengikuti tren. Trennya siapa? Trennya orang-orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'unna sanana man kana qablahum. Kalian benar-benar akan mengikuti gayanya, jalannya, ajarannya orang-orang sebelum kalian. Itu sudah disampaikan 1447 tahun yang lalu. Shibran bi shibrin. Jadi mengikutinya itu sama persis. Sama persis. Satu jengkal, satu jengkal. Wadhira'an bidhira'in, satu hasta, satu hasta. Hadwal qudzati bil qudzah. Di riwayat ini dikatakan seperti bulunya anak panah. Antum tahu bulunya anak panah itu, supaya dia itu imbang, itu harus benar-benar sama persis. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalau sampai orang-orang itu masuk ke dalam lubangnya dhab. Apa dhab itu? Kadal gurun. Iya, mungkin dia itu iguana padang pasir ya. Nah, dan enak itu rasanya jamaah. Ana pernah gali lubangnya dhab. Ya kita terinspirasi ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan kalau mereka masuk ke lubangnya dhab, kita akan ikut. Ternyata lubangnya dhab itu muter-muter jamaah di dalam itu jamaah. Di dalam itu. Kita gali sampai capek, sampai nggak dapat bobnya itu gitu. Kita pun akan masuk seperti mereka. Kalau dia kenapa? Air. Bukan yang ini airnya, nah. Insya Allah. Oh lain sama. Ustadz dapatnya zam-zam. Jamaah kita lihat di mana antum? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah.
Jadi manusia itu biasanya akan mengikuti sesuatu yang dianggap keren. Apalagi kalau yang melakukan dianggap orang-orang yang keren. Pernah dulu ada cukur rambutnya, yang rambutnya cuma ada di sini. Ronaldo pernah? Iya. Ronaldinho, iya bukan Ronaldinho. Itu rame di Indonesia jemaah. Padahal itu adalah cukuran anak-anak kecil dulu di sini kan jemaah. Iya, tapi karena yang melakukan itu seorang public figure, bintang, oh mereka pada ngikutin jemaah. Terus yang kadang-kala rambutnya kayak ikan cupang itu, sekarang udah nggak musim tuh. Mohak sama macam-macam, warna hijau, ini itu, mereka pada ngikutin jemaah. Maka apapun yang dilakukan mereka, na'udzubillah, kalian akan mengikutinya. Apa hukumnya? Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan itu. Kalau yang kita tiru orang baik, ya kita akan dapat bagian kebaikan tersebut. Kalau yang kita tiru orang fasik, ya kita akan dapat bagian kefasikan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, la takun imma'ah, ya. Kalian itu jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Jadilah orang yang punya prinsip. Jangan mengatakan in ahsanan nas ahsantu. Kalau orang-orang berbuat baik, aku akan jadi baik. Wa in asau asatu. Kalau mereka buruk, ya mau gimana lagi? Memang lingkungannya. Ya aku jadi seperti, jangan. Tapi harus jadi orang baik dimanapun dan kapanpun berada. Dan meniru orang dalam lahiriah, ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan, kenapa kok dilarang kita, ya? Ada larangan-larangan yang subhanallah hikmahnya sangat besar sekali. Seperti larangan makan binatang buas. Kenapa dilarang makan binatang buas? Ternyata apa yang kita makan itu berdampak kepada kepribadian kita. Ana bertemu dengan salah satu jenderal. Dia cerita tatkala dia ditugaskan di Timor Timur, itu atasan dia itu karena sakit hati dengan salah satu kepalanya, apa isi sana? Fretilin. Itu ketika ditembak mati, dimakan jantungnya. Dan kata jenderal ini, ada perubahan di karakter orang itu akhirnya. Makan dagingnya manusia, jangan seperti itu, berubah gitu loh. Maka tadi kenapa nggak boleh makan binatang buas, nggak boleh makan bangkai, ya? Larangan-larangan itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Kemudian orang yang menyerupai orang lain dari sisi fisik itu secara batin akan tertarik dengan apa yang dilakukan orang tersebut, ya. Makanya orang kalau pakai kaos bola nomor 7 itu gayanya lain ya mah. Padahal cuma nomor 7 aja gitu loh. Gayanya udah lain gitu loh. Gayanya udah meniru orang tersebut. Makanya kenapa kita nggak boleh meniru mereka? Kalau bicara contoh nih ya, contoh tren. Jadi tren itu ada yang boleh, ada yang mubah. Bicara pakaian umpamanya. Umpamanya orang luar buat sebuah pakaian yang bagus, ya. Buat bapak-bapak ini, sebagian bapak-bapak kan bajunya mereknya merek luar umpamanya, bukan merek Indonesia. Ketika baju itu halal dipakai dan bukan merupakan identitas suatu kaum, nggak apa-apa kita pakai, nggak ada masalah. Makanan, tren makanan umpamanya, kayak di Indonesia karena trennya drama Korea, jadi banyak makanan di Indonesia Korea gitu kan, makanan ini sampai apa yang kayak klepon itu? Bukan, yang dalamnya mochi. Ketika dibilang makanan Korea, lari seorang beli jamaah. Padahal banyak gitu kan. Sukabumi banyak. Tapi ketika ini makan dari Ana dulu pernah bawa ke rumah. Ana bawain orang tua, bah, ini bah.
makanan Korea gitu kan, anak bawa gitu kan. Kata abana, apaan ini ya? Cuma kan dari trennya Korea, jadi semua yang dari Korea jadi bagus. Mie-nya apa? Ramen. Ramen itu di Indonesia ada nggak dari dulu Jamaah? Ya mie telur, mie ayam, apalah kita punya gitu loh. Cuma ketika memang brandnya jadi Korea, oh masya Allah, kopinya pun jadi Z, ini jadi Z, sampai ada kafe-kafe yang mengangkat konsep makanan-makanan sana, orang jadi suka karena mereka sudah suka sama orangnya dulu, jadi semuanya jadi dia sukai. Makanannya halal apa enggak? Ya kalau makanannya halal tetap halal. Pakaiannya halal enggak? Tergantung nutup aurat apa tidak, gitu kan? Loh iya, tergantung karena pakaian mereka sebenarnya tidak menutup aurat gitu loh. Yang kadangkala banyak orang yang menganggap itu sesuatu yang keren. Kalau Anda lihat kadangkala kita mau beli baju atau apa, itu ada baju memang tulisannya Korea, Korea, Korea. Karena orang sudah suka. Maka yang halal boleh, nggak ada masalah, tapi yang haram nggak boleh. Contohnya tadi berpakaian yang membuka aurat ya. Celana sobek. Siapa yang dulu pernah pakai celana sobek? Siapa dulu yang merasa keren kalau celananya robek? Kita waktu SD nangis celana robek Jamaah. Nangis minta dijahit gitu kan. Ini enggak, beli memang yang robek gitu loh. Iya, dan merasa keren gitu Jamaah. Oh, mahal juga, udah robek, mahal lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi itu termasuk meniru sesuatu yang nggak baik sebenarnya, tapi karena sudah tren maka dilakukan oleh orang-orangnya. Kemudian bicara ada tren-tren yang berbahaya dan konyol di media sosial ya. Ada yang macem-macem lah apa. Ana pernah sama tim Ana dikasih tahu, Ustadz pernah nonton, Ustadz. Nonton apa? Nonton streamer di YouTube yang 30 hari Ustadz. Dia live streaming 30 hari. Ya kerjanya cuma nanti datang perempuan, datang apa, ngobrol, minum, tidur 24 jam. Ana ngomong kok bisa ada yang nonton, kata dia. Ya itulah, karena itu tren mungkin di luar seperti itu. Orang kepingin tahu apa sih yang dilakukan orang yang 24 jam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tren yang makan sampai mati. Mukbang ya, ada mukbang yang terus makan karena untuk bikin konten aja, ya. Dan kita ngelihat banyak konten itu ternyata tiruan ya. Ada satu orang yang mungkin bikin konten seperti itu, lalu yang lainnya niru untuk sama seperti itu. Tadi silahkan ditiru kalau itu kebaikan, tapi kalau itu keburukan jangan. Dan khususnya buat emak-emak ini kadangkala mengikuti tren kalau mau makan difoto dulu. Nah, ada seperti itu. Jadi kalau mau makan itu tunggu dulu. Suaminya ngeliatin istrinya ya, buat apa? Ngikutin tren. Jadi hanya untuk dijadikan status, untuk dilihat orang, karena orang lain melakukan itu, dia pun melakukan itu. Coba sebelum berbuat itu tanya apa sih manfaatnya gitu loh. Kenapa kita harus melakukan yang kadang-kala kita bertanya kepada diri kita manfaatnya apa? Wallahu a'lam, kita juga nggak tahu manfaatnya apa. Kemudian ya di antara tren yang kita lihat di negeri kita merayakan Hari Valentine ya. Tanggal berapa Hari Valentine itu? Tanggal berapa? 14 Februari ya. Dulu kita SD, kita nggak pernah dengar yang namanya
Valentine. Nggak ada. Sekarang trennya itu sampai ke jualan coklat plus kondom. Iya loh jemaah. Di minimarket itu coklat itu dijual plus ada kondomnya. Na'udzubillah ya, seperti itu ya. Itu tren yang mungkin sebagian orang mengatakan ya gimana, kita udah budayanya seperti itu. Kemudian nggak tahu di Indonesia ada nggak apa Halloween? Halloween nggak ada di sini. Tapi belum ngetren banget. Karena di Arab pun mulai. Jadi mengikuti tren itu karena itu yang dia lihat, itu yang dia tonton, merasa keren ya. Mereka lakukan itu. Yang jelas di Indonesia Natal ya, kita lihat ya. Orang merayakan Natal dan Tahun Baru itu menjadi sesuatu yang sudah normal, bahkan tidak dianggap dosa lagi, tidak dianggap dosa. Kemudian ada tren yang berkaitan dengan pacaran ya, yang sebenarnya hal ini ya dari dulu orang itu mungkin yang nggak ngerti agama pacaran. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dulu pun berpikir seperti itu karena belum mengerti dan faham agama ini. Tapi sekarang ada tren bagaimana orang itu nyewa pacar. Bukan nyewa pacar, nyewa apa? Ya nyewa pasangan, cuma dibayar untuk pura-pura dia punya apa istilahnya? Pacar bayangan. Itu jadi tren yang dilakukan oleh orang-orang. Apa? FWB. Friend with benefit. Iya, bayar itu temannya itu. Itu jamaah. Karena itu terjadi di luar seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di antara tren yang juga kita sering melihatnya adalah apa istilahnya, tren flexing. Apa flexing itu? Pura-pura kaya, padahal nggak kaya gitu ya. Pura-pura kaya ya, yang bikin video seakan-akan di pesawat pribadi ya, yang kemudian ketika ngelihat ada Lamborghini berhenti dia pura-pura foto padahal bukan punya dia gitu kan. Itu ada di masyarakat dan mengikuti yang di sono jamaah. Kenapa? Karena konten itu yang dia lihat tiap hari kemudian akan menumbuhkan dirinya keinginan untuk mencontoh yang seperti itu. Kemudian yang kita lihat juga di masyarakat kita, tren joget. Kalau joget ini kayaknya benar-benar dari anak kecil sampai orang nenek mungkin zamannya. Anda lihat kadang kala anak-anak ya di pojokan naruh HP, kemudian goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke depan ya. Iya, joget TikTok itulah. TikTok ya. Kemudian kadang kala di lapangan ya kita lewat, ada emak-emak dua naruh HP, tahu-tahu gini-gini, anak ngomong astagfirullahaladzim ya, seperti itu. Apa? HP-nya hilang. Kok bisa hilang HP-nya? Dan itu termasuk tren dan dianggap lumrah. Bahkan orang tua kalau melihat anaknya melakukan itu, apa yang dia katakan? Biasalah, lagi viral nih, lagi tren nih, dianggap biasa. Kesian mereka jemaah, sampai di kampung-kampung. Dahulu orang kampung, sekarang enggak. Orang kampung gayanya sama dengan orang kota, enggak ada bedanya, cuma lebih parah aja. Ketika anak ke Papua, kita itu dari Kepi, Kabupaten Kepi, Kabupaten Mapi itu, kita menuju ke Simpang 3 apa namanya, naik bus itu jemaah. Di hutan itu kita ngelihat ada
tower jamaah. Ana ngomong Allahu Akbar ya. Mereka sudah menonton hal-hal yang membuat gaya rambutnya berubah, pakaiannya berubah, tadi gaya hidupnya mereka berubah, mengikuti tren yang ada. Ya, kalau bicara musik, kita tahu hukumnya musik ya. Bagaimana 4 madhab, ya mereka bersepakat kalau nggak boleh, walaupun mungkin kan ada pendapat yang membolehkan, tapi musik yang seperti apa. Ada tren di Jawa Timur yang mungkin sudah mulai ke Jawa Tengah dan mungkin nanti akan ke Jakarta. Sonhore. Yang mengharamkan siapa? MUI Jawa Timur aja, iya kan? Belum MUI pusat kalau nggak salah, belum. Mereka sudah mengharamkan. Tapi mengharamkannya bukan karena musiknya, tapi karena mengganggunya. Sedangkan kalau kita lihat madhab itu sudah mengatakan udah nggak boleh, haram sudah. Mau son horek, mau son apa, kalau isinya musik itu ya udah haram, seperti itu. Kecuali yang kita tahu boleh bermain rebana ketika lebaran, ketika idul, ketika pernikahan atau walimatun nikah. Itu son horek benar-benar mengganggu. Tapi ketika tren, semua orang bikinnya, bahkan dijadikan festival. Di Jember itu ada festivalnya. Anak pernah ke tempat festivalnya son horek, ngisi kajian di situ. Cerita yang punya rumah, kalau sudah son horek festival, Ustaz, ini genteng-genteng jatuh genteng. Pintu sama jendela itu bautnya lepas, karena benar-benar Allahu Akbar ya. Dan itu dianggap keren. Orang pada ingin niru. Karena apa? Tren tadi diikutin. Dia tidak berpikir apakah Allah ridho atau tidak ridho, atau ini bermanfaat atau tidak manfaat. Sudah nggak ada. Yang ada kesenangan, mengikutin syahwatnya. Makanya Nabi alaihissalatu menyebutkan ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, ngikutin hawa nafsunya. Yang ketiga, i'jabur rajuli bi nafsihi, takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Itu akan menghancurkan manusia. Kemudian ada tren kemarin menghina atau menjadikan agama lelucon ya. Konten-konten yang sempat rame itu Anda dapat mereka neraka ya. Jadi satu orang bikin, yang lainnya pada ikut gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu jangan pernah menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan ya, lelucon ya. Jadi tren-tren yang melanggar syariat, merusak akidah, merusak akhlak dan adab dan budaya-budaya dari orang-orang kafir yang dapat mempengaruhi keimanan kita, ibadah kita, maka hendaklah dihindarin. Jadi mengikuti tren itu, ikutlah tren yang baik. Ada hal-hal baik, penemuan-penemuan baik dari barat umpamanya yang bisa dimanfaat, silakan diikutin. Tapi kalau yang sudah tidak ada manfaatnya, bahkan sudah berbau dosa dan kemaksiatan, hendaklah dihindari. Tapi karena manusia suka mencontoh, ya silahkan baca Al-Quran. Ada banyak contoh kebaikan. Ada cerita para nabi di situ. Baca cerita orang-orang soleh kalau untuk dijadikan contoh. Dan kita para orang tua hendaklah menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Anda kembalikan ke MC kita. Jazakallahu khair.